Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak yang salih dan salihah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran fikih pada pelajaran ke-13 yang berjudulkan Salat Orang yang Sakit di halaman 56. Sebelum kita mulai pelajarannya, maka hendaknya kita buka pertemuan ini dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Naam. Syariat Islam itu dibangun di atas dasar ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun beban syariat yang diwajibkan kepada seseorang di luar kemampuannya. Allah Azza wa Jal berfirman atau menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Begitu dengan orang yang sakit atau solatnya orang yang sedang sakit. Solatnya orang yang sedang sakit tidak sama dengan orang yang sehat. Masing-masing tentu harus berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya atau kemampuannya, seperti kewajibannya untuk melaksanakan sholat fardu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat dan melaksanakannya menurut atau sesuai kemampuannya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jal menurut atau sesuai kesanggupanmu atau menurut kemampuanmu. Surat At-Taghabun ayat 16. Naam. Ada sebuah hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, kanat bi bawasiru fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sallati faqala shalli qa'iman fa illam tastati faqa'idan fa illam tastati fa'ala janbin. Pernah penyakit wasir menimpaku, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara salatnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatlah kamu dengan berdiri. Apabila tidak mampu berdiri, maka duduklah. Dan apabila tidak mampu duduk, maka berbaringlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bisa kita perhatikan anak-anak yang salih dan salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sholat orang yang sakit itu sesuai dengan kesanggupannya. Apabila dia mampu berdiri, maka boleh sholat sambil berdiri. Namun apabila ia tidak mampu berdiri, maka sholat sambil duduk. Dan juga apabila tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat sambil berbaring dengan badan menghadap ke arah kiblat, atau sambil terlentang dengan kaki menjulur ke arah kiblat.
Itulah sedikit tata cara sholat bagi orang yang sakit. Mudah bukan? Naam. Karena sesungguhnya agama Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Dan inilah petunjuk agama Islam yang sangat mudah. Maka tidak boleh dipermudah, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi, apalagi disepelekan. Nah, anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.